Yang kedua, mengenai masalah bayi yang berumur 120 hari sudah ditiupkan ruh. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Nabi menjelaskan tadi 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah dan ditiupkan ruh. Maka kalau ada bayi yang keguguran pada saat usianya sudah 120 hari, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bayi tersebut tetap diberi nama dan disolatkan. Disolatkan bukan dalam rangka untuk memintakan ampun, tetapi agar menjadi tabungan, agar menjadi penolong, agar menjadi simpanan bagi kedua orang tuanya. Karena doa untuk jenazah bayi, jenazah anak kecil itu bukan Allahumma gfir lahu warhamhu, tapi doanya adalah Allahumma ja'alhu faratan wa dhakhran wa salafan liwalidayh. Jadi minta kepada Allah anaknya dijadikan tabungan, dijadikan simpanan, dijadikan penolong bagi kedua orang tuanya. Maka kalau sudah 120 hari lebih, maka kalau keguguran tetap dikasih nama, tetap dikafani, tetap dimandikan juga ya. Mandikan dulu ya baru dikafani ya. Mandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Meskipun mungkin wujudnya masih sekepel. Lah kalau tidak tahu namanya, maka kalau tidak tahu namanya kasih nama yang biasa-biasa saja. Karena tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Kasih nama laki-laki boleh. Kalau orang dulu kasih nama Kliwon, kasih nama Rebu, kasih nama apa? Silakan dikasih nama Abdullah, atau dikasih nama Abdurrahman, atau dikasih nama yang lainnya. Ini karena sudah ditiupkan ruh. Nah, Bapak Ibu, memang hadis tadi benar ditiupkan ruh. Tapi dalam hadis tadi tidak ada anjuran bagi kita untuk buat acara tertentu. Nah, ini kadang-kadang di tempat kita kalau sudah 120 hari buat acara tertentu. Nah, dengan alasan Bapak Ibu yang berbahagia sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ada caranya. Maka kita tidak perlu ada ritual tertentu pada saat usia 120 hari. Biasanya ada ritual tertentu, undang orang, kemudian mengadakan bacaan surat Maryam, atau bacaan apa lagi, surat Yusuf, dengan harapan anaknya ganteng. Maka ini tidak ada tuntunannya. Jadi tidak perlu mengamalkan amaliyah-amaliyah tertentu, apalagi membuat ewuh geden. Tahu ewuh geden ya? Kemudian nyembelih kambing, kemudian ngundang kanan kirinya, apalagi kemudian sampai diundangkan orjen, itu jelas tidak ada tuntunannya. Jadi maka tidak usah dikerjakan. Berlakulah, bersikaplah seperti biasa. Loh, katanya suruh mendengarkan Al-Quran. Kalau itu betul, tetapi ingat hadis yang ada dalam Fatimah binti Jahash itu tidak dikhususkan pada saat 120 hari. Itu tidak dikhususkan untuk memperdengarkan Al-Quran, tapi bisa setiap saat. Jadi setiap saat bisa mendengarkan Al-Quran. Maka silahkan, tapi tidak perlu membuat acara khusus pada saat 120 hari. Sebagaimana tidak perlu membuat acara khusus pada saat 7 bulan. Karena memang tidak ada tuntunannya membuat acara khusus pada saat 120 hari atau usia 7 bulan. Sehingga jangan sampai menjadi satu ibadah yang baru. Kalau kemudian kita diminta sama orang tuanya, dipahamkan pelan-pelan, dipahamkan alon-alon. Jadi jangan sampai kita kemudian sama kedua orang tuanya malah mungsuhan hanya karena bab seperti ini. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu di dunia dengan baik. Kalau kemudian lagi seperti ini, perlu kita intensitasnya, komunikasinya diperbaiki. Biasanya pagi mungkin kita tidak bikinkan kopi, karena lagi menolak ini ya pagi bikinin kopi. Ambil hatinya. Biasanya barangkali Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mijiti, ya dipijiti orang tuanya. Nah, insya Allah karena kita dekat dengan orang tuanya, mau mijeti, mau bikinkan kopi, pagi-pagi orang tuanya bangun halamannya sudah bersih, sehingga ketika kita menolak begitu ya, wah anak saya ini soleh ya, anak saya ini opo-opo merantasi, kumbahan gue dikumbahke.
Sehingga insya Allah dia tidak akan marah. Kita harus tampilkan sisi baik dari sisi yang lain. Karena hal tersebut seperti yang acara 120 hari 7 bulan itu tidak ada tuntunannya, maka tampilkan keramahan kita dari sisi yang lain. Insya Allah orang tua kita akan ridho dengan dijelaskan pelan-pelan, alon-alon. Nah kadang-kadang kemudian kita ini tergesa-gesa menggunakan bahasa yang kurang pas. Wah jadul, ora paham, katrok, ora tau ngaji, yo marah yo orang tua dibilang begitu. Jadi mulakno ngaji, nah ya malah tambah tersinggung lagi. Jadi sama orang tua perlu bahasa yang santun, bahasa yang alon. Bilang sama orang tuanya, ayah, ibu, ini saya memang ada tabungan, tapi tabungan ini persiapan untuk persalinan. Sekarang kita tidak usah mengadakan acara itu, mudah-mudahan nanti persalinannya lancar. Nah, sebagai gantinya Bapak Ibu, saya akan tabung uangnya untuk persiapan untuk persalinan misalnya, atau yang lainnya. Atau selepas itu mungkin orang tuanya bisa diajak kemana? Biasanya orang tuanya suka di mana? Suka sungai, diajak ke pinggir Progo untuk lihat-lihat sungai. Orang tuanya suka apa? Suka lautan, diajak ke pantai selatan. Suka kebun, diajak ke kebun pinus. Insya Allah tidak jadi marah. Jadi insya Allah tidak jadi marah. Tapi jangan dijadikan agenda pula nanti kalau sudah 120 hari jalan-jalan. Nanti jadi acara baru pula. Jadi tidak usah dikhususkan. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab.